Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Glotamres. Bisa lebih semangat lagi dong. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Banyak berkat, banyak mukjizat, banyak uang saudara. Haleluya. Siapa yang sudah turun THR-nya bisa angkat tangan saudara. Oh, malu-malu takut diminta saudara ya. Saya berdoa THR dari surga turun atas saudara. Coba siapa yang tadi diberkati oleh khotbah dari Gembala Sidang Bapak Pendeta Gilbert bisa angkat tangan saudara. Puji Tuhan. Boleh kasih salam kiri kanan saudara, katakan sesi kedua kamu juga diberkati, bilang saudara. Haleluya, puji Tuhan. Yuk biar ramai gereja ini, kita kasih tepuk tangan dulu dong yang luar biasa bagi Tuhan kita. Saya beri judul khotbah saya hari ini saudara adalah The Gift of the Son, Wonderful Counselor. Saudara, hanya Glola yang bisa membuat saya belajar tentang yang namanya penasihat ajaib lebih mendalam. Karena tema besarnya adalah penasihat ajaib. Jadi saya khotbahin ini saudara, Yesaya 9 yang kelima ini 3 kali. Ini khotbah yang ketiga, dan saya oleh anugerah Allah saya pendeta yang gak mau ngulang saudara, karena saya tahu firman Allah itu kaya. Yang setuju bilang amin. Jadi kita perlu belajar. Doa saya biar firman pada malam hari ini boleh memberkati saudara. Aminnya lemes saudara. Saudara, di luar sana hujan dan macet banget saudara. Saudara yang hadir di tempat ini, saya beri kasih tepuk tangan saudara, orang-orang luar biasa. Saya berdoa jerih payah saudara cari Tuhan gak sia-sia. Amin saudara. Yuk mari kita lihat Yesaya 9 ayatnya yang kelima saudara. Dalam bagian ini kita akan banyak belajar dari sudut pandang sejarah Pak Bu. Kita akan banyak belajar dari sudut pandang bahasa asli. Karena sejujurnya saya bingung mau bahas dari mana lagi saudara. Jadi saudara saya minta untuk pay attention agar pulang dari tempat ini saudara semuanya diberkati Tuhan. Yuk sama-sama kita baca Yesaya 9 yang kelima. 3, 2, 1 ya. Sebab seorang putra tera, lambang pemerintahan, dan namanya disebut orang apa? Allah yang, Bapa yang, Raja. Saudara pulang dari tempat ini saya berdoa saudara mengerti kenapa yang diberikan anak putra. Kenapa ada lambang pemerintahan di atas baunya. Apa makna secara teologis, apa makna secara relevansi saat ini. Kenapa harus disebut lambang pemerintahan ada di atas baunya. Dan saudara akan melihat mengapa disebut dia penasehat ajaib. Itu adalah kisi-kisi dari khotbah hari ini saudara. Doa saya saudara pulang diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita masuk dari konteks histori dulu. Konteks latar belakang secara sejarah. Nabi Yesaya menulis pada masa Israel Utara jatuh ke dalam kerajaan tangan atau kerajaan Asyur. Pak Bu, Asyur. Dan yang kedua, Yesaya menubuatkan akan datang terang di tanah yang penuh kegelapan. Ini mengacu kepada kedatangan Tuhan Yesus, bukan second coming. Dikatakan mereka at the time, pada masa itu, Yesaya 8 yang ke-22 mengatakan mereka hidup pada keadaan ketakutan, kehilangan harapan, tenggelam dalam kegelapan rohani. Pak Bu mau tahu nggak? Gelap yang paling gelap itu adalah ketika kita jauh dari Tuhan. Saya ulang lagi, gelap yang paling gelap itu ketika kita nggak punya hubungan sama Tuhan. Kenapa? Karena terang sesungguhnya dalam hidup ini cuma Tuhan. Jadi ketika saudara nggak dekat sama Tuhan, maka saudara akan mengalami kegelapan rohani. Dan kalau udah gelap rohani, pernah lihat orang kalau udah gelap mata, anak sendiri disikat, orang tua sendiri dihajar. Saya baca berita kemarin ada anak bunuh papanya, bunuh mamanya. Saya baca berita kemarin ada seorang orang tua mohon maaf menggauli anaknya. Saya baca berita kemarin ada pendeta khotbah, jemaat diam semua. Itu beritanya ada hari ini saudara. Ya tolong bantu saya lah. Saudara, saya mau bilang sama saudara, dikatakan nubuatan ini adalah janji. Di tengah kegelapan rohani akan datang terang membebaskan mereka. Amin kayak apa gitu. Kalau nggak saya pulang lagi nih. Memang khotbah nggak mudah, setelah khotbah Om Gilbert nggak mudah saudara.
Karena sudah kenyang. Kalau udah kenyang perutnya malas makan. Apalagi udah kenyang denger firman, lihat saya muncul nih. Gideon ngomong apa sih Gideon sini? Untung saya pakai gel tadi. Wih, kalau enggak lebih ganteng. Ya tadi di toilet saya tanya, pakai gel enggak? Yang nampingin saya namanya pendeta Andreas, dia bilang enggak usah pastor. Ada jemaat datang, pakai Pak. Untung saya dengerin jemaat. Karena kalau enggak udah lu diem, rambut gua enggak jelas. Saya akan doa minta pengangkatan terjadi hari ini. Berikutnya, nubuatan ini, janji ini berpusat pada kelahiran seorang anak yang membawa damai, sejahtera, dan pemerintahan yang kekal. Pak Bu pernah mikir gak? Keadaan gelap, masalah berat, tantangan berat, musuh yang maha besar, Asyur pada masa itu, hebatnya sama seperti kerajaan Romawi. Tapi solusinya anak. Maka saya mau bilang sama saudara, jawaban Tuhan seringkali gak sesuai dengan pengharapan atau ekspektasi kita. Yang ngerti bilang amin dulu. Gini nih, musuhnya besar, raja kerajaan yang kuat muncul, keadaan yang sukar muncul, tapi janjinya seorang anak. Kan kita bilang, bisa nggak bukan anak, bisa nggak bapak-bapak yang kumisnya tebel, kayak gagang telepon gitu. Pasti namanya Bapak Adam itu, suaminya Ibu Inul. Nggak lucu, tolong dibantulah. Kita gimana? Kita nggak usah bahas firman, kita ketawa-ketawa aja boleh nggak saudara? Makna anak dalam nubuatan itu. Kenapa jawaban dari masalah mereka adalah anak? Ini nanti kita akan belajar. Jawaban dari seluruh masalah mereka adalah anak. Karena Yesus adalah anak yang dijanjikan. Jawaban atas kehancuran moral dan spiritual umat manusia pada masa itu. Dan pada masa sekarang. Dalam kelemahan seorang bayi. Sama-sama bilang sama saya. Dalam kelemahan seorang bayi. Allah menyatakan rencana yang agung dan ajaib. Makanya gini loh. Ketika seorang janda anaknya mau diambil oleh penagih utang. Elisa kasih jawabannya, ambil buli-buli minyak, isi minyak. Gak masuk akal. Ketika 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang, Tuhan bilang apa? Apa jawabannya? Bagikan. Makanya dalam hidup ini kadang-kadang bukan Tuhan gak kasih nasihat. Masalahnya kamu mau dengar apa enggak? Karena kadang-kadang kita suka ngerasa kita lebih pintar dari Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, lo jangan ngerasa lebih pintar dari Tuhan. Bilang sama yang baru ngomong, jangan ngomong doang lu bilang. Amin. Di sini ada yang ngerasa lebih pintar dari Tuhan? Kalau ada angkat tangan. Kita baptis 1 hari. Seorang hamba Tuhan namanya Ray Outlund mengatakan demikian. Jawaban Allah terhadap kegelapan kita bukanlah pasukan, bukanlah kekuatan duniawi, tetapi seorang anak. Mereka berharap ada pasukan. Mereka berharap ada malaikat yang turun. Tetapi jawaban yang Allah kasih seorang bayi yang lemah dan tak berdaya. Saya bisa nangkep gak? Betapa jawaban Allah. Makanya kenapa dia disebut penasehat ajaib. Karena jalan keluar yang dia tawarkan di luar bayangan kita. Mungkin saudara gak ngerti ya. Saya kasih ulang nih. Biar saudara bisa memahami. Mereka lagi totally amat sangat depresi. Keadaannya nggak mudah buat mereka. Musuh menanti, kerajaan utara sudah jatuh. Kerajaan selatan lagi dikepung. Di dalam hancur, di luar tinggal nunggu. Mereka berdoa, tapi jawaban yang Tuhan kasih, jawabannya apa? Seorang anak telah lahir, diberikan kepadamu. Kayaknya saudara nggak tertarik sama khotbah ini, saudara. Apa kita ganti seorang om-om atau seorang tante? Jawaban Allah terhadap kegelapan kita bukan pasukan, tapi seorang anak. Pernah nggak saudara berpikir, coba aja saya punya uang lebih, ketika engkau nggak punya uang? Sebenarnya jawabanmu bukan uang lebih. Jawabanmu kamu butuh Yesus. Coba aja saya lebih muda. Mungkin saya akan bisa memulai segala sesuatu dengan lebih baik. No, jawabannya bukan lebih muda. Kamu butuh Yesus. Mungkin bagimu Yesus gak menjawab segalanya. Tapi bagi saya, Yesus menjawab segalanya. Amin saudara. Kasih Yesus kesempatan. Kau akan melihat dia memutarbalikan hidup saudara.
Mari kita belajar lebih dalam makna mendalam dari yang namanya Wonderful Counselor, penasehat ajaib. Minggu lalu saya bilang sama saudara menggunakan kata Pele, kata keajaiban. Tahu Pele? Pemain bola. Pele yang artinya keajaiban yang tidak dapat dijelaskan. Makna luar biasa artinya sifat ilahi yang penuh dengan hal-hal yang membuat kita kagum. Saya berdoa 2025 Tuhan akan bikin saudara kagum. Amin, ini kurang yakin saudara. Saya berdoa 2025 Tuhan akan bikin saudara terkagum-kagum. Amin. Saudara akan lihat mobil saudara terkagum-kagum. Karena dealer gak bisa ngambil. Karena saudara bisa ngumpetin dengan baik. Tapi saya berdoa beneran. Doa saya 2025 saudara dan saya, kita akan melihat tangan Tuhan yang kuat. Membuat hidup kita penuh dengan kebaikan Tuhan. Dia akan buat kamu terkagum-kagum. Dia akan lihat, kau akan lihat hidup dan kau bilang, gila ya, gila ya. Bukan karena kau gila, bukan. Tapi karena Tuhan berkati engkau. Jawaban doamu Tuhan akan jawab dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Amin saudara. Mari kita akan belajar lebih dalam lagi. Dikatakan mengapa dia disebut sebagai penasihat ajaib? Karena inkarnasinya Allah menjadi manusia. Orang bilang sama saya, aduh Tuhan ya orang Kristen manusia jadi Tuhan. Salah. Yang benar adalah Tuhan jadi manusia. Kalau manusia jadi Tuhan memang gak akan pernah bisa. Tapi kalau Tuhan jadi manusia bisa apa enggak? Bisa banget, banget, banget. Kalau orang bilang yang namanya Tuhan jadi manusia adalah sebuah kelemahan, bagi saya sebuah kekuatan. Karena tidak ada kepercayaan di muka bumi ini yang Tuhannya mau jadi manusia demi menyelamatkan manusia. Amin. Kalau nggak kompak nggak usah mendingan. Daripada kau membuat hatiku goyah ini. Kalau terpaksa jangan. Pelayanannya penuh dengan kuasa, kitab katakan. Pelayanannya penuh dengan kuasa. Pelayanannya bahkan yang menarik saudara, salibnya. Mengapa dia disebut sebagai penasihat ajaib? Karena apa yang diajarkan sama saudara di luar bayangan kita. Salibnya dianggap sebuah kelemahan. Tuhan kok mati, betul apa tidak? Kita sering gak dengar omongan begitu. Tuhan kok beranak, siapa bidannya? Kita selalu dianggap, tapi bagi dunia salib adalah kelemahan. Tapi bagi kita orang Kristen, salib adalah sebuah kebanggaan. Amin. Makanya kita pakai salib. Betul apa tidak? Makanya saudara kalau udah pakai salib, jangan ngaco hidup lo. Lapet. Amin. Ada orang pakai salib mabok jalan terus. Nama Yohanes. Nama lengkap Yohanes Pembaptis. Betul apa tidak? Coba bilang kiri kanan saudara, kalau udah pakai salib, hidup yang benar ngana bilang. Oh, dia langsung copot salibnya itu. Sama-sama bilang sama saya, kalau nggak bisa jadi berkat, minimal jangan jadi batu sandungan. Amin. Kalau saudara udah ngaku nama siapa? Maria. Nama lengkap Bunda Maria. Waduh. Siap Ibu, shalom. Salib bagi dunia dianggap kebodohan. Tuhan kok mati, justru dia mati dan dia bangkit. Agar hari ini saya yang mati bisa bangkit di dalam dia. Amin saudara. Oh saudara bisa bayangin gak strategi Allah dalam memenangkan umat manusia di luar bayangan manusia. Allah itu fair. Akibat dari dosa manusia harus mati. Tapi karena Tuhan mengasihi saudara, anaknya yang mati bagi saudara dan saya. Dia bermain di aturannya. Dia nggak keluar dari aturannya. Dia mati bagi saudara dan saya. Bagi dunia salib adalah kelemahan, kebodohan. Tapi bagi kita orang percaya, salib adalah kebanggaan dan kekuatan. Amin saudara. Mari kita belajar lebih dalam lagi. Dikatakan salib menjadi contoh terbesar kelemahan yang membawa kemenangan dan keselamatan bagi umat manusia. Kedatangannya sebagai seorang bayi.
tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan, bahkan kematiannya di kayu salib. Dunia menganggap sebagai sebuah kekalahan. Tapi tunggu, 3 hari kemudian, kubur kosong. Yesus bangkit dari maut. Saya bantuin biar seru. Memang kalau belum makan malam susah memang. Amin. Saya pernah mikir gak? Kenapa dia datang dalam wujud bayi yang lemah, gak berdaya? Dia bisa aja datang dengan kemegahannya, dengan kemuliaan. No. Makanya saya selalu bilang sama saudara, orang kuat itu bukan orang yang dadanya paling tinggi. Orang kuat itu bukan orang yang badannya paling gede. Orang kuat itu bukan orang yang, apa lo? Apa lo? Tapi orang kuat itu, orang yang gak perlu buktikan apa-apa sama orang. Amin. Pernah ketemu gak sama orang old money? Yang benar-benar kaya dari lahir. Celana pendek, kaos oblong, pakai kertas, plastik, jalan santai. Tapi hartanya triliunan. Pernah ketemu gak sama orang yang OKB? Rambut disasak menantang langit. Parfum 5 kilometer. Bulu mata anti badai. Abang saya cerita sama saya, abang saya jual apartemen. Itu dulu. Dia jual apartemen. Suatu malam apartemennya harganya 3,5 miliaran. Dia jaga malam. Suatu malam datanglah engkoh-engkoh. Kaos putih, celana pendek. Gendong bawa cucunya. Dengan kertas kresek. Semua marketingnya lihat, alah orang susah, gak ada yang layanin. Untung abang saya adanya pendeta. Sebenarnya sih gak ada hubungan. Tapi kita kan cari korelasi aja biar aman. Untung abang saya diajar sama mama lain, datang. Singko dilayanin, dia apa. Itu semua marketingnya nanya. Ketawa, syukurin lu, syukurin. Saya gak kurang-kurang lebih, syukurin lu. Nanya ini. Orang bilang gak mungkin beli. Ini mah cuma pengen makan doang. Ini cuma pengen cari AC dan sebagainya. And you know what? Saudara tahu gak? Kalau tahu sih belum, saya udah cerita ya. Itu pertanyaan model apa ya? Dia keluarin cek, langsung beli 3 unit. Besoknya, itu orang langsung bayar semuanya cash. Besoknya ada orang siapapun datang disambut. Siapapun datang disambut. Bahkan cleaning aja disambut. Mau beli apa Pak? Gak maksudnya begini. Kekuatan itu. Orang kuat itu beda. Yesus dia raja segala raja, yang setuju bilang amin. Di hadapan Raja Herodes beda. Dia gak nunjukin siapa dia. Di hadapan pasukan Romawi beda. Di hadapan orang menghina dia. Makanya puji Tuhan Yesus lahir dari bangsa Yahudi. Kalau dia lahir dari suku Batak. Ketika lagi di salib dia bilang, kalau engkau Tuhan selamatkan kami, selamatkan dirimu. Dicabut itu paku. Dia turun ditampain satu-satu. Pak. Puas kau lah pet. Pak. Dia naik lagi. Untung Yesus bukan orang Manado. Bilang apa jongan? Apa ngana? Jangankan ngana, babi kita makan. Untung Yesus bukan orang Ambon. Enggak, maksud saya begini loh. 2025, kamu dalam Tuhan udah tenang aja. Amin. Udah apa? Tenang aja, udah. Orang mau bilang apa? Gak usah kok kayak cacing kepanasan. Apa? Emang lo doang punya mulut? Gua juga punya. Jangan. Biarin aja. Tenang. Cool. Saya berapa tahun yang lalu saya punya tim. Mukanya lebih pendeta dari saya. Tim saya mukanya lebih pendeta. Saya diundang Natal. Saya turun. Saya datang belakangan. Tim saya disambut. Silakan Pak Pendeta masuk. Saya yang pendetanya. Ditinggal di belakang. Saya datang. Mau masuk ke ruangan. Dia bilang, mohon maaf Pak. Khusus pendeta. Lah gue apa ya, onde-onde. Tim saya keluar, itu yang megang start di belakang tuh orangnya.
Dia keluar bilang gini, maaf itu pendetanya. Maaf saya nggak duga. Kalau saya ngambek, saya bilang saya nggak mau khotbah. Kenapa saya nggak ngambek? Udah terlanjur nyampe. Orang itu kalau hebat, contoh, langit tidak perlu menceritakan dirinya tinggi. Amin. Lo amin aja lo nggak ngelakuin amin. Amin. Iya. Orang yang hebat itu justru kelihatannya nggak hebat. Yesus. Gak sudah pernah mikir gak? Cara datang ke dunia nggak keren banget cara datangnya. Udah bayi di kandang domba. Orang tuanya ya Yusuf ya Maria. Orang tuanya bukan bangsawan, bukan. Kenapa? Karena Yesus mau bilang sama saudara dan saya bahwa kehebatan bukan berada di penampilan. Kehebatan ada dalam hati kita, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Amin saudara. Makanya ketika Yesus datang, ketika dia mati di kayu salib, dia nggak buktikan apapun, dia tahu dia siapa. Amin. Mengapa disebut sebagai penasihat ajaib? Akan ada banyak strategi-strategi Tuhan di muka bumi nanti 2025. Pesan saya sebagai hamba Tuhan sama saudara, mari kita belajar lagi. Kenapa disebut sebagai penasihat ajaib? Karena yang pertama, dia memimpin saudara dan saya dengan hikmat. Kebijaksanaannya sempurna. Kebijaksanaannya sempurna, strategi keselamatannya sempurna. Dia memberikan yang namanya pemahaman atas penderitaan kita sempurna. Hari 2025 mungkin ada tantangan dan pasti ada tantangan. Mungkin saudara ngalamin penderitaan dan pasti ada penderitaan. Mungkin saudara mengalami penolakan dan pasti ada penolakan. Tapi pesan saya, kalau kamu jalan bersama dengan Tuhan, kamu mungkin gak lihat sekarang. Tapi nanti kau akan melihat strategi Tuhan dalam hidup saudara. Maka kita bilang direndahkan oleh manusia. Gak apa-apa, Tuhan yang tinggikan. Makanya kita bilang gini, strategi Tuhan tuh beda sama dunia. Yang setuju bilang amin. Mengapa disebut sebagai penasihat ajaib? Strateginya beda. Barang siapa yang menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia melayang. Tinggal lanjutin, tinggal 4 huruf, susah amat. Melayani. Alkitab bilang bahwa barang siapa yang menjadi terbesar, dia harus menjadi yang pinter adik-adik. Terkecil. Strateginya beda. Kita bilang barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri akan strategi dunia. Kalau pengen jadi orang besar harus ngapain? Strategi dunia bilang, jangan mau direndahin, ngelunjak nanti orang. Betul apa tidak? Memang dia doang tasnya Hermes, gue juga punya. Kremes. Dan seterusnya. Tapi Tuhan beda. Dia datang dalam rupa 2025, Pak, Bu. Gak usah buktikan apa-apa. Jalan aja sama Tuhan. Amin. Gak usah buktikan apa-apa. Saya selalu bilang, saya paling malas kalau ketemu sama orang yang bilang, lu belum tahu gua siapa. Kalau ketemu orang kayak gitu cepet-cepet tinggalin. Karena dia aja gak tahu dirinya siapa. Lupa diri dia. Kalau dia udah inget dirinya siapa, baru ngomong lagi sama dia. Strategi Allah, strategi keselamatan yang ajaib, salib yang tampaknya sebuah kelemahan, justru menjadi kemenangan Allah yang sempurna. Cara dia mau orkestrakan masalah saudara, penderitaan demi penderitaan yang dia izinkan terjadi sama saudara, strategi Allah di dalamnya juga sempurna. Katakan amin. Hari ini saudara gak mengerti, tapi doa saya suatu hari kau akan melihat kemenangan dari Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Amin saudara. Hari ini saudara gak ngerti. Saya pun juga gak ngerti. Tapi saya belajar untuk percaya sama Tuhan. Walaupun saya gak ngelihat apa mau Tuhan. Tapi yang saya tahu, rancangan Tuhan gak pernah jahat sama saya. Sama-sama bilang sama saya, rancangan Tuhan gak pernah jahat sama saya. Sekalipun hari ini kelihatannya jahat. Sekarang saya mulai menikmati kebaikan Tuhan. Walaupun caranya saya gak suka. Walaupun apa yang dia buat gak sesuai dengan apa yang saya mau.
Tapi saya tahu, saya akan melihat kebaikan Tuhan di depan. Saya berdoa walaupun hari saudara gak ngerti, gak paham, gak bisa memahami apa mau Tuhan. Tapi dia penasehat ajaib. Strategi yang Tuhan kasih sama saudara berbeda dengan yang dunia bisa tawarkan. Dan pasti ujung-ujungnya berkat mukjizat buat saudara. Mari kita akan melihat lagi contoh Yesus sebagai penasehat ajaib, counselor. Sampai saya undang pemain keyboard bisa bantu saya. Yang pertama ketika dia bertemu dengan wanita Samaria dalam Yohanes 4. Alkitab mengatakan wanita Samaria ini kita tahu bahwa dia mencari jalan keluar, dia kesepian dalam hidupnya. Betul apa tidak? Alkitab mengatakan suaminya berapa Pak Bu? Halo, Shalom, Glow, Tamres, ada orang di sini? Suaminya berapa? Suaminya ada 5, kita katakan banyak sekali suaminya. Dia mencari obat dari kesepiannya. Dia mencari obat dari penderitaannya. Strateginya cari cowok sebanyak mungkin. Strateginya, betul apa tidak? Tapi Yesus datang sama dia dengan memberikan, kenapa disebut sebagai penasehat ajaib? Yesus bilang sama wanita Samaria itu, yang kamu butuhkan bukan banyak cowok. Yang kamu butuhkan bukan teman hidup. Yang kamu butuhkan adalah air hidup. Makanya dibilang sama perempuan itu, kalau kamu minum air ini, lucu banget ceritanya. Yesus datang siang hari, Pak Bu, siang hari. Gak ada orang Yahudi bergaul sama orang Samaria. Gak ada. Bahkan baca Alkitab saudara, kalau orang Yahudi lewat Samaria, dia muter lewat Tamres. Habis lu diem aja sih. Dia muter lewat lain. Dia gak mau lewat yang namanya Samaria Pak Bu. Tapi Yesus orang Yahudi. Rabi. Dia datang siang hari. Kenapa siang hari? Karena perempuan ini siang hari. Gak ada orang ambil air siang hari. Gak ada. Kenapa ambil air siang hari? Woi. Gua nanya nih woi. Kenapa? Karena pagi-pagi ada ibu-ibu. Kenapa tuh ibu-ibu? Bagosip jongana. Kalau dia pagi-pagi dia datang, dia bawa nih air, dari ujung ibu bilang, laki lu pernah digoda nggak? Ih, laki gue sering. Baru laki gue madu. Dia siang-siang, kenapa? Hidupnya penuh dengan rasa malu. Suaminya 5. Dia datang ketemu Yesus. Yesus tuh keren banget deh. Keren, saya ngebayangin gitu. Saya ngebayangin adegannya. Yesus nunggu. Di Alkitab saudara nggak ada, Alkitab saya ada. Dia nunggu tuh set. Di samping lubang sumur. Malaikat bilang, jangan terlalu dalam, suster jatuh. Oh iya. Dia nunggu gitu. Terus Yesus panas amat lagi kata Yesus. Perempuan tuh datang. Hebat ya. Perempuan itu datang, Yesus bilang, bagi air dong. Padahal itu cuma pertanyaan retorika. Terus perempuan itu bilang, masakan kamu orang Yahudi meminta air kepadaku orang Samaria? Perempuan itu ngerasa Yesus yang butuh dia. Padahal Yesus bilang, no, kamu yang butuh aku. Yesus bilang, apabila kamu minum air kehidupan, kamu gak akan haus lagi. Kadang-kadang manusia suka cari obat untuk penyakitnya sendiri. Dan seringkali bukannya getting better. Bukan makin baik. Coba, kamu punya masalah sama suamimu, kamu berusaha menyelamatkan suamimu dengan caramu. Waktu awal saya melayani ada suami istri yang istrinya pengen suaminya bertobat. Pak, Bu, saya mau bilang ya, yang bisa mengubah hati suamimu bukan perkataanmu, bukan teriakanmu, tapi Tuhan. Tapi Tuhan. Dia tulis di mana-mana ayat di pojok-pojok rumahnya biar suaminya baca Alkitab. Buka kulkas ada ayat. Manusia bukan saja hidup dari roti dan daging, tapi dari firman Allah, dari roti. Mau tidur samping ayat. Ayat terus. Tapi suaminya bukan makin bertobat, malah makin ngaco. Abang saya 20 tahun lebih narkoba. Abang saya nomor 3.
rumah sakit narkoba, ketergantungan obat, udah semua datengin. Saudara tahu Dulos yang rame itu? Abang saya dirawat di sana. Dirawat, bahkan ketika diserang itu, Pak Bu, beberapa kan itu meninggal. Kalau sudah baca ceritanya, abang saya pura-pura mati. Pulang ke rumah, janji ma gak akan narkoba lagi. Berapa bulan kemudian, narkoba. Tahu dari mana kami kalau di narkoba? Kalau udah ke toilet lama, kalau abang saya udah toilet lama, masuk nih toilet, dia masuk, saya SD, dia keluar, saya kuliah. Gini. Orang tuh kalau sakau, tahu sakau kan? Sakit karena engkau. Wah, bang saya di rumah suka terjadi pengangkatan sebelum waktunya. Taruh HP tiba-tiba rapture. Mama saya kan tuh kan perempuan bisnis palu gada. Apa aja lu minta dia ada. Dia ambil dari temennya cat taruh di gudang. Ini sini cat. Saya datang tiap hari masih bontot cek. Aman mah 1 hari datang pembeli. Saya lihat di sininya cat, dalamnya kosong. Wih, orang tuh kalau narkoba pandai cerdas. Suatu hari kami lagi tidur karena kami dalam keadaan miskin. Abang saya tidur sambil jarum suntik. Beberapa orang bilang begini, ini dengar baik perkataan saya, jangan mau percaya perkataan orang ini. Kami kan berenam. Biasa Bu, anak tuh pasti satu ada tuh yang koslet. Pasti ada satu yang koslet. Udahlah biarin aja, kan yang penting 5. Yang satu anggap aja lah hilang. Emang anak domba hilang. Kalau kamu dengar omongan itu dan kamu orang yang dibilang hilang itu, tolak dalam nama Yesus. Jangan berkata iya. Oh iya pantesan anakku yang satu ini rada-rada on. Mama, apa jawab mama saya? Tidak ada yang rusak yang diciptakan sama Yesus. Gak ada. Emang Yesus emang anak produk Cina. Cina udah bagus produknya sekarang. Amin. Perempuan ini, dia kira laki-laki akan memuaskan dia. Tapi Yesus datang dengan strategi yang baru. Siap-siap. 2025 kamu maunya ke kiri. Tuhan bilang enggak. Ke kanan congana. Saudara hitung nih 2025 bikin ini. Tuhan bilang enggak. Aku bikin kesini. Pesan saya, kalau tiba-tiba hidupmu berubah arahnya, mengucap syukurlah. Kenapa? Karena dia gak pernah kasih yang baik. Dia selalu kasih yang terbaik buat kamu. Saya lulus S3. Tahu 36, 37. Saya gak pernah lupa tuh. Istri saya masih marah-marahin saya terus ya. Saya di wisuda S3. Saya ngomong di depan angkatan kampus saya. Saya doa sama istri. Saya bilang, Tuhan masih muda. Udah doktor teologi ya, dosen ini, khotbah segala macam. Tuhan masa gini-gini aja. Saya masih marah sama perkataan saya tuh. Dia bilang, kamu nih suka nantangin Tuhan ya. Masa gini-gini aja Tuhan. Masih muda nih Tuhan. Pakailah aku seturut rencanamu. Tuhan bilang, lo jual gue beli, kata Tuhan. Ya. Rencana saya 2024. Enggak ini. Rencana saya begini. Udah ada beberapa judul buku mau saya tulis. Buku nota, buku tagihan. Udah ada. Tuhan bilang apa? Bikin aja kata Tuhan, bikin aja. Bikin, jadwalkan rencanamu kata Tuhan. Bukan itu yang aku buat sama kamu. Dar! Kalau gak suka berantem yuk. Tuhan obrak-abrik. Gini loh. Makanya kita bilang. Kalau mau buat apa-apa.
libatkan Tuhan. Ini kan momen kita kan dikit lagi yang udah nyusun kan. Kamu yang pengusaha, ini. No. Kalau kamu gitu sombong namanya. Sebelum bikin ini Tuhan bilang kamu bikin ini Tuhan bilang ini kamu mati besok ya. Sebelum bikin pesan saya, Tuhan tuntun aku. Kau udah jadi, ini sih mauku. Tapi aku rela. I put off my agenda and I will follow your agenda. Gak ngerti Inggris? Saya letakkan agenda. Bahkan 2025 saya bilang sama Tuhan. Bukan saya maunya Gideon. Maunya Tuhan. Saya cuma minta satu. Kasih kekuatan. Gak mudah. Saya banyak baca. Muncul aja deh di TikTok, di YouTube. Gitu. Muncul. 2025 resesi ekonomi. Bla bla bla. Banyak banget nubuatan. Terserah. Mungkin itu benar. Tapi satu yang saya pegang. Saudara saya anak Tuhan. Dia Bapa yang baik. Dia bertanggung jawab sama saudara dan saya. Amin. Kepada Nikodemus, seorang yang guru besar, seorang rabi, seorang pemimpin agama. Nikodemus bingung tentang kelahiran baru. Yesus menjelaskan dengan dia tentang yang namanya pemahaman lahir baru. Strategi Yesus berbeda. Kenapa Nikodemus bertemu dengan Yesus malam hari? Mbak Bu, kenapa? Karena dia takut ketahuan orang banyak. Betul apa tidak? Loh, Yesus pada masa itu adalah pemberontak, dianggap oleh orang-orang Farisi. Karena dia punya doktrin pengajarannya berbeda dengan apa yang diajarkan. Pada masa itu Yesus adalah public enemy, musuh bersama. Kadang-kadang gitu kan, kita musuhan tapi ada orang baru dan kepentingan kita sama, kita musuhin bareng-bareng. Kayak gak pernah musuhin orang aja Bapak Ibu. Kepada siapa lagi? Kepada dalam keadaan salib. Dalam Lukas 23 ayat 34. Dalam penderitaannya Yesus menasihati kita tentang pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Di atas kayu salib dia menunjukkan sebuah the greatest mercy of all. Kepada orang-orang yang mencemooh dia. Kepada orang-orang yang menyalibkan dia. Kepada orang yang pernah ditolong tapi menyalibkan dia. Yesus berkata dengan sebuah ketegasan. Dia bilang, Bapakku, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Makanya Bu, kalau Tuhan bilang ampunin. Jangan pikir Tuhan, tapi kan dia belum bertobat. Kamu gak ngerti ada berkat apa di balik pengampunan yang kamu beri kepada orang itu. Kamu gak ngerti ada berkat apa di balik ketaatanmu. Makanya gini sama saudara, otak kita tuh segede bapau. Masa kamu mau ngerti Tuhan? Bapaunya bapau basi lagi. Ikutin aja udah. Ikutin aja. Oh Tuhan bilang ampunin, ya udah ampunin. Tapi dia brengsek Tuhan, udahlah gue juga brengsek dulu. Betul apa enggak? Kalau Tuhan bilang berkati, udah berkatilah. Udahlah bodo amat lah. Kalau Tuhan bilang layani udah ikut. Kalau Tuhan bilang udah terserah. Hidup ini bukan punya saya tapi punya dia. Amin. Kamu gak ngerti sekarang. Kamu nanti ngerti. Kalau baru taat karena ngerti, itu bukan iman. Todd Wilson, seorang hamba Tuhan. Marganya si mare-mare dia nih. Yesus tidak hanya memberikan nasihat, dia adalah solusi. Dia tidak hanya mengarahkan kita kepada jalan keluar. Dia sendiri adalah jalan itu. Makanya dia bilang, akulah jalan, kebenaran, dan sama-sama bilang sama saya, jalan, kebenaran, hidup. Keren amat. Sang jalan itu minta saudara untuk ngikutin jalannya. Kebenaran itu minta saudara untuk percaya kepada dia.
maka hidup yang berkelimpahan diberikan kepada saudara. Yesus sebagai jawaban kebutuhan kita. Dalam kegelapan dia menawarkan kepastian di tengah keraguan. Dunia menawarkan solusi sementara, tapi Yesus memberikan nasihat kekal. Pak, Bu, saya mau bilang sama saudara, saya gak peduli seberat apapun masalahmu, tapi for the love of God, jangan pakai maumu, tapi pakai maunya Tuhan. Akan datang tawaran-tawaran dunia, pesan saya gak peduli sesakit apapun, seberat apapun, gak terima apapun. Kalau kamu mau mengambil keputusan yang penting, yang besar, yang major, rendahkan hatimu. Jangan pakai Tuhan, menurut saya begini, no. Kamu bisa salah. Kamu bisa salah, tapi Tuhan gak pernah salah. Amin. Sama-sama dengan lantang, sama-sama bilang sama saya bisa salah, Tuhan gak pernah salah. Amin. Dia menawarkan solusi yang Tuhan kasih kekal, Pak, Bu. Yang setuju bilang amin. Solusi yang dunia kasih makanya domba hanya bisa bayar bunga dari utang dosa kita. Makanya setiap tahun domba harus dipotong. Kenapa? Karena darah domba, darah binatang hanya bayar bunganya. Utang pokoknya gak dibayar. Makanya setiap tahun manusia harus potong domba. Karena kenapa? Cuman bunganya yang dibayar, tapi source-nya gak bisa dibayar. That's why darah Yesus harus tercurah. Karena darah Yesus menyelesaikan utang pokoknya. Amin. Utang pokoknya yang dibayar sama Yesus. Makanya agama hanya memodifikasi perilaku. Agama hanya mengubah kita jadi orang baik, tapi gak buat surga. Yesus mengubah yang di dalam. Karena yang bikin manusia bobrok itu bukan perbuatannya. Ininya udah bobrok, ininya udah bobrok, makanya ininya bobrok, makanya pikirannya bobrok. Makanya saya Natalan di penjara, gak nanya, saya kasih tahu. Saya bilang sama yang di penjara, ramai Natalan di penjara. Kenapa banyak orang gak mau pelayanan di penjara? Karena gak ada kamera di sana. Halo? Karena gak ada kamera di sana. Kalau pelayanan di penjara karena kita yang kasih makan, kita yang kasih snack, kita yang kasih bingkisan. Gak boleh kurang satu pun. Karena kalau kurang satu, ribut mereka. Kalau ribut, kita juga di penjara. Saya bilang sama yang di penjara, Pak, Bu, ada penjara anak, gabung Natalannya. Ada wanita, ada bapak-bapak. Selama saya khotbah mata gini. Tiba-tiba Tuhan bilang di hati saya, melalui impresi Roh Kudus. Tuhan bilang begini, Pak, Bu, saya lihat mata-mata bapak ibu di sini semua mata kalah, sama mata marah. Oh kan mata kalah? Ada banyak jemaat saya ketemu ke gereja, matanya kalah. Udah kalah sama dunia. Kalau nggak kalah, matanya marah sama Tuhan. Cuman itu saya lihat di jemaat. Mata kalah tuh mata kayak, kalah. Mata marah gini. Alah ngomong doang si Gideon. Alah, gue nggak tahu si Gideon siapa. Alah, gue juga bisa ngomong. Saya mau bilang sama saudara, saya lihat dari mata saudara, kamu mata yang lapar sama Tuhan. Kok gak amin sih? Kamu mata yang lapar sama Tuhan. Bapak ada juga beberapa mata marah saya lihat. Mungkin dia ke gereja dipaksa istrinya. Jadi cepetan dong Gideon, udah jam 8:30, di jam 9:15 Gideon. Udahlah, gue datang biar gak berantem sama bini gue Gideon. Yesus menawarkan kepastian, sama-sama bilang sama saya, kepastian. Dia menawarkan penghiburan di tengah penderitaan. Kenapa? Karena dia pernah dicobai. That's why dia datang ke dunia. Jadi kalau kamu curhat sama dia, Tuhan, aku dikecewakan sama sahabatku. Tuhan bilang, I know, I feel you. Kok Tuhan tahu? Itu Yudas tuh. Gue tolong jual gue lagi. Mana murah banget lagi harganya. Coba kalau dia gak pernah ke dunia. Tuhan, aku dikhianatin. Dia tanya sama malaikat, Kat,
Ya maksudnya malaikat. Kat, apa sih dikhianatin? No. Amin. Alkitab katakan berikuti, dia bukan saja memberikan penghiburan, tapi dia memberikan strategi untuk kita hidup benar. Kita dipanggil untuk membawa masalah, dosa, dan keputusan hidup kita kepada Yesus. Mengapa disebut sebagai perasa lambang pemerintahan? Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata misra yang berarti kekuasaan. Kata yang dipakai ini saudara sangat jarang dipakai di perjanjian lama. Kata ini bicara otoritas yang terpusat kepada seorang yang memiliki kuasa mutlak. Perasa di atas bahunya menggunakan kata Ibrani shikmo yang berarti bahu secara fisik. That's why kenapa orang kalau punya pangkat ditaruh di mana pangkatnya? Di mana? Nggak ada di jidat, gila dia. Semua pangkat di mana Pak Bu? Di bahu. Kenapa bahu? Karena bahu dalam kerajaan, dalam tradisi Yahudi, bahu dilambangkan sebagai kekuatan untuk memikul tanggung jawab yang besar. Makanya lambang pemerintahan ada di atas bahunya, kekuasaan mutlak. Artinya apa? Bahwa Tuhan berjanji bahunya itu ketika dia di kayu salib, dia merentangkan tangannya. Dosa saudara dan saya ditanggungan kepada dia. Ketika saya menyiapkan khotbah ini, anak saya Genesaret minta gendong di bahu. Dan percaya anak saya makin berat badannya. Karena seperti papanya, dia suka makan babi. Apa gini mau digendong di bahu. Digendong dia, Roh Kudus menjamah saya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saya gendong dia. Dia ambil barang di atas. Dengan kekuatannya dia gak bisa. Tapi dengan bahu saya, dia bisa ambil ke atas. Tuhan, kita bilang begini, sampai masa tuamu, aku tetap dia. Aku akan menggendong kamu. Amin. 2025 Yesus yang sama gendong kamu di tahun ini. Bahunya akan menopang saudara. Sampai masa tuamu, dia Tuhan yang menopang saudara. Amin. Makanya kita dipanggil untuk menyerahkan hidup kita kepada pemerintahannya. There's only one king, no other king. Hanya satu raja dalam hidup orang percaya. Namanya Yesus. Hanya satu yang memerintah dalam hidup orang percaya. Namanya Yesus. Hanya satu gembala agung dalam hidup orang percaya. Namanya Yesus. Tidak ada raja yang lain. Not yourself. Bukan dirimu. Not your education. Bukan pendidikanmu. Not your wealth. Bukan kekayaanmu. Tapi pemerintahan Yesus. Memerintah dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Bilang kiri kanan saudara, Yesus memerintah hidup kita. Doa saya, karena waktu saya sudah habis saudara, bukan berarti saya mau dipanggil Tuhan. Wah ini masih banyak. Tapi doa saya kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi saudara. 2025, enjoy, nikmatin sama Tuhan. Saya ngomong sama saudara, kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan dalam anugerahnya, kita ketemu akan ketawa-ketawa bareng, akan senyum-senyum bareng. Saya akan bilang, Pak inget gak Pak? Di Glotampres Pak, aduh Pak, Bapak khotbah Pak tanggal 18 Desember Pak. Begini. Bener loh Pak, bener loh Pak. Kok gak ada yang amin? Amin. 2025, kalau Tuhan taruh di hati saya, the year of many open doors. Tahun di mana Tuhan banyak buka pintu. I don't know about you, but saya fully trusted. Saya 100% percaya 2025 saudara dan saya akan banyak melihat pintu dibuka oleh Tuhan. Pintu yang kalau dengan kekuatan kita gak bisa buka. Gak bisa. Koneksimu gak bisa buka. Caramu gak bisa buka. Tapi dia yang bukain. Masuk. Yang amin-amin itu kejadian sama saudara. Yang amin belakangan ya saya doa juga kejadian ya saudara. Selamat mempersiapkan Natal. Glotampres yang punya surga. Crazy in love with you. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa.